Assalamualaikum. Hai para movie lovers. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan banyak rezekinya ya. Amin. Kali ini aku mau bahas alur film yang lumayan nyeremin dan bikin merinding. Judulnya Don't Be Afraid of the Dark. Jadi film ini nyeritain tentang sebuah rumah yang dihuni sama makhluk-makhluk kecil tapi nyeremin. Makhluk-makhluk kecil ini suka banget makan gigi anak-anak. Nah, sebelum kita lanjut ke alur filmnya, jangan lupa buat terus dukung channel YouTube aku dengan cara like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku. Oke guys, biar kalian gak makin penasaran sama alur ceritanya, yuk kita langsung gaskan aja. Cekidot. Film dimulai dengan scene dimana ada seorang anak kecil bernama Sally yang sedang berada di pesawat sendirian. Dia akan pergi menemui ayahnya. Ayah Sally menjemputnya di bandara bareng pacarnya yang bernama Kim. Saat itu, Kim ngasih Sally hadiah sebuah boneka sebagai salam perkenalan. Di perjalanan, Sally pengen telepon ibunya, tapi telepon ibunya nggak aktif. Nggak lama kemudian, mereka sampai di sebuah rumah mewah, tapi usianya udah tua banget. Mereka disambut sama Pak Haris yang selama ini kerja di rumah itu. Sally masuk ke ruang kerja Kim dan ayahnya. Kim berusaha buat lebih akrab sama Sally. Kim coba nunjukin beberapa benda di sana, dan ternyata Sally ngerasa dibuang sama ibunya. Tiba-tiba ayah Sally yaitu Alex masuk dan bilang sama Sally buat lihat kamar barunya. Kamar Sally itu ditata apik supaya Sally nyaman tinggal di sana. Tapi Sally malah tanya ke ayahnya berapa lama dia bakal tinggal di sana, karena ibunya udah ngemasin semua barang-barang Sally. Alex bilang kalau Sally bakalan tinggal sama dia selamanya. Sally sedih banget dan nangis. Alex mau coba nenangin Sally, tapi Sally kelihatan capek banget karena abis perjalanan jauh. Jadi Alex ngebiarin Sally istirahat dulu. Tiba-tiba ada suara dari lubang bawah tanah. Terus Sally tutup saluran lubang itu pakai bantal. Keesokan paginya, Sally coba berkeliling di taman yang udah nggak terawat. Waktu dia lagi nyusurin taman, tiba-tiba dia ditangkap sama Pak Haris. Dia bilang sama Sally biar nggak main-main di sana lagi. Tiba-tiba Alex dan Kim datang, dan Sally bilang kalau dia lihat ada ruang bawah tanah di sana. Pak Haris melarang mereka bongkar-bongkar pepohonan itu, tapi mereka nggak peduli sama peringatan Pak Haris. Dan akhirnya mereka nemuin atap ruangan bawah tanah. Mereka nyari pintu yang ngehubungin ke ruang bawah tanah. Terus Alex ngancurin dinding dan ternyata bener, mereka nemuin pintu buat bisa mengakses ke ruang bawah tanah. Pak Haris kelihatan tegang banget, kayak nggak suka gitu. Mereka ngeliat di sana ada beberapa benda peninggalan pemiliknya dulu. Sally penasaran banget sama pintu yang mirip cerobong asap itu. Sally ngerasa denger suara dari lubang itu, tapi Alex langsung nyuruh mereka semua keluar dari sana. Di kamar, Sally yang masih penasaran coba ngegambar lubang itu. Terus Sally diam-diam keluar kamar dan ngambil beberapa peralatan dan dimasukin ke tasnya. Terus Sally pergi ke ruangan bawah tanah. Dia langsung nyoba buka pintu cerobong yang ditutup pakai kunci. Waktu Sally mau pergi,
Tiba-tiba pintu cerobong itu kebuka sendiri dan Sally nemuin ada beberapa gigi di sana. Setelah makan malam, Sally masuk ke kamarnya. Dia lihat lampu sama bonekanya gerak-gerak sendiri. Ih, serem banget ya. Sally berharap bisa berteman sama makhluk-makhluk kecil itu, tapi malah Sally diserang olehnya. Tiba-tiba Alex datang dan ngidupin lampu kamar Sally, dan makhluk-makhluk kecil itu langsung kabur. Pagi itu, Alex kehilangan pisau cukurnya, sementara Kim mendapati gaunnya sobek-sobek. Alex marah ke Sally, dia ngira Sally pelakunya, tapi Sally bilang gak ngelakuin itu semua. Selang beberapa saat, Sally datang lagi ke ruang bawah tanah. Dia bawa makanan kecil. Tiba-tiba Pak Haris datang dan tanya ke Sally lagi ngobrol sama siapa. Tapi Sally bilang kalau dia cuma sendirian. Pak Haris nyuruh Sally pergi dari sana dan dia berniat nutup pintu cerobong itu. Tapi Pak Haris malah diserang sama makhluk-makhluk kecil itu sampai luka-luka parah. Keesokan harinya, Kim yang nyari-nyari Sally tiba-tiba nemuin Sally di atas pohon. Dia ketakutan sama apa yang dialami sama Pak Haris. Lalu Kim ngajak Sally ke taman. Tamannya sekarang udah bersih. Tiba-tiba Sally nangis sambil bilang kalau dia nggak ngerusak gaun Kim, dan Kim pun memeluk Sally. Malam itu Sally yang ketakutan nelpon ibunya di ruang kerja ayahnya. Dia bilang sama ibunya kalau pengen pulang, tapi ibunya malah nyuruh dia tetap di situ dan kemudian matiin teleponnya. Waktu Sally lagi tidur, ternyata makhluk-makhluk kecil itu masuk ke selimut Sally. Sally takut banget dan teriak-teriak. Alex langsung masuk ke kamar Sally dan ngidupin lampu kamarnya. Alex tanya apa yang terjadi dan Sally bilang kalau ada makhluk mengerikan dan jahat banget. Dan makhluk itu juga udah ngancurin bonekanya. Keesokan harinya, Kim dan Alex ngundang psikiater ke rumah. Psikiater itu nanya ke Sally apa yang dia alami. Sally bilang kalau dia ketemu sama peri kecil yang bilang kalau orang tuanya nggak sayang sama Sally. Dan psikiater itu bilang ke Alex kalau dia bakal ngeresepin obat tidur buat Sally karena Sally kelihatan sangat gelisah. Hari berikutnya, waktu Alex dan Kim di perjalanan, Kim mulai bahas tentang Sally. Tapi Alex malah bilang kalau Sally hanya berhalusinasi. Alex kemudian turun dari mobil karena jalanan macet parah. Kemudian Kim ngunjungin Pak Haris yang dirawat di rumah sakit. Pak Haris bilang sama Kim buat segera pergi dari sana dan nyuruh Kim buat ke perpustakaan. Pak Haris nyuruh Kim ngecek sebuah buku karya Blackwood, sang pemilik rumah terdahulu. Gak lama kemudian, penjaga perpustakaan nunjukin sebuah buku yang Kim cari. Sementara Sally yang sedang mandi di rumah, tiba-tiba lampu rumah dimatiin sama makhluk-makhluk itu. Penjaga perpustakaan nunjukin gambar makhluk bawah tanah yang biasa makan tulang ataupun gigi anak kecil. Dan sebelum meninggal dunia, Blackwood sempat menggambar makhluk kecil ya tapi nyeremin banget. Sally yang lagi mandi diserang sama makhluk kecil itu, pakai pisau dan benda-benda tajam. Sally teriak-teriak minta tolong, dan semua orang di rumah itu cepat-cepat datang. Dan untungnya aja belum terlambat. Sesampainya Kim di rumah, Kim nyari-nyari di mana Sally, tapi Sally nggak ada. Ternyata Sally kabur dari rumah. Waktu Kim dan Alex di jalan nyariin Sally,
Kim bilang kalau dia nemuin Pak Haris, dan Pak Haris cerita tentang apa yang terjadi. Kim minta buat cepet pindah dari rumah itu, tapi Alex tetap nggak percaya. Gak lama kemudian, mereka nemuin Sally yang jalan sendirian. Alex minta Sally buat pulang, karena bakal ada pesta kecil di rumah. Sesampainya di rumah, Kim meriah Sally. Sally cerita kalau nggak ada yang percaya sama dia kecuali Kim. Sally bilang makhluk-makhluk itu nggak suka terang, dan Kim ngasih Sally kamera buat motoin setiap kali ada makhluk yang muncul. Kim mengemasi barang-barang Sally. Dia minta setelah pesta, mereka harus pindah dari rumah itu. Waktu mereka semua lagi makan malam, makhluk itu gangguin Sally dan ngarahin Sally buat ke ruang kerja ayahnya. Di sana Sally berusaha ngambil foto sebanyak-banyaknya buat jadi bukti. Tapi makhluk-makhluk itu berusaha nyerang Sally dan ngerusak kameranya. Tiba-tiba semua orang panik dan berkumpul. Sally nunjukin foto makhluk kecil itu ke ayahnya. Saat itu ayahnya baru percaya. Mereka mutusin buat pergi dari rumah itu malam itu juga. Kim bersiap-siap membereskan semua barang, sementara Alex yang ada di garasi mobil kebingungan karena pintu garasinya nutup sendiri. Terus makhluk itu nyerang Alex dan matiin lampu rumah. Pas Kim mau nyariin Alex, tiba-tiba dia jatuh dari tangga. Sally yang turun dari tangga kaget lihat Kim yang udah tergeletak. Makhluk-makhluk itu nyerang Sally dan nyeret Sally ke ruangan bawah tanah. Saat itu Kim yang mulai sadar berusaha nolongin Sally. Tapi makhluk-makhluk itu malah nyeret Kim masuk ke dalam cerobong. Alex nyoba nolong, tapi udah telat. Akhirnya Kim gak bisa diselamatin. Nah, itu tadi ceritanya guys. Lumayan serem dan negangin banget ya. Nah, buat kalian semua, buat terus dukung channel YouTube aku. Jangan lupa ya buat like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari channel YouTube aku. Buat kalian semua, jangan lupa bahagia. See you, bye-bye.